Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin sir'atan wa minhaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran yaqtadi ridha wa bahja. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh tasdiqan yudhi'u aqlan wa siraja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin furuda wa afwaja, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pengajian kali ini kami akan membahas tentang sedikit bab al-istihsan di dalam istinbat hukum. Mengapa ada hukum al-istihsan? Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya bid'ah yang hasanah di dalam bid'ah lughawiyah. Karena para ulama telah sepakat bahwa bid'ah yang syar'iyah adalah dolalah kulluha, sesat seluruhnya. Para ulama di dalam istinbat hukum ada beberapa dalil yang disepakati. Yang pertama, al-muttafaqu 'alaiha jami'ul muslimin, yaitu dalil yang disepakati oleh seluruh kaum Islam atau umat Islam, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW atau sering disebut dengan hadis. Kaum muslimin sepakat bahwa dasar Islam adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Kemudian ada dalil yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dua dalil tadi disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Adapun kalau ada orang-orang yang ingkar hadisnya Rasulullah, seluruh hadis yang bersandar kepada Rasulullah diingkari, menurut para ulama itu sudah keluar jalur dari istinbat hukum usulul Islam. Kalau mereka sudah keluar dari dasar-dasar Islam, apalagi tentang furu'nya, tentang cabangnya, tentunya akan terjadi banyak khilafiyah daripada khilafiyah yang masih sama-sama dalam satu usul yang sama. Jadi ingat bahwa dasar-dasar Islam yang pertama adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian dasar-dasar yang disepakati oleh mayoritas, oleh seluruh, bukan hanya mayoritas, tapi seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnatu Rasulullah, yang ketiga Al-Ijma', dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Ini orang-orang yang mengaku pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sepakat menggunakan 4 dasar dalil ini. Kemudian ada beberapa ulama dan dasar-dasar ini juga bisa digunakan di dalam menentukan atau istinbatul hukmi, di dalam penarikan hukum. Ada 7 tambahan. Yang pertama adalah madhabus sahabi, pendapat sahabat, individu sahabat. Bukan seluruhnya, misalnya Ibnu Abbas berpendapat seperti ini, tapi Ibnu Umar berpendapat seperti ini misalnya. Kemudian ditarjih mana yang diikuti oleh para tabi'in yang mayoritas. Kemudian juga bisa ditarjih lagi dengan beberapa sebab. Pertama, madhabus sahabi. Ini adalah al-mukhtalafu fiha, bukan al-mujma'u alaih, tetapi juga masih digunakan. Madhabus sahabi, syara'u man qablana, syariat orang-orang yang sebelum kami.
Asy-syara'i' al-qadimah, syariat-syariat yang terdahulu. Banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah SWT masih menjaga dan melestarikan dan bahkan menetapkan di dalam hukum Islam syara'u man qablana. Jadi tidak seluruhnya syariat umat terdahulu itu ditolak dalam Islam. Tapi dengan syarat-syarat yang sudah kami jelaskan di dalam kitab usul fikih yang kami susun dan kami beri nama Sifa'us Safah fi Ma'rifatil Usulil Fiqhi. Yang pada awalnya namanya Sifa'us Safih fi Ma'rifatil Usulil Fiqhi. Obatnya orang-orang yang enggak waras. Obatnya orang-orang yang kurang cerdas, orang yang bodoh. Adalah di dalam mengenali usul fikih. Ini sudah ada naskah yang sudah hampir insya Allah mudah-mudahan siap cetak. Ada kurang lebih 300 halaman tentang usul fikih yang kami jelaskan dalam kitab yang kami susun. Kemudian dasar-dasar Islam yang ketiga adalah al-maslahah atau al-urfu dulu. Al-urfu boleh. Masalah urutannya nanti al-urfu, uruf, kebiasaan. Ada madhabus sahabi, ada syara'u man qablana, ada al-urfu. Kemudian ada lagi al-maslahatu al-mursalah. Al-maslahatu al-mursalah ini juga sangat digunakan di dalam era-era zaman sekarang ini. Karena banyak permasalahan. Ada lagi dalil Islam, yaitu al-istishab. Jadi ada madhabus sahabi, saya ulang, ada syara'u man qablana, ada al-urfu, ada al-maslahatu al-mursalah, kemudian ada al-istishab. Kita nanti akan jelaskan insyaallah. Kemudian ada lagi al-istihsan. Nah inilah yang nanti kita akan bahas secara singkat, al-istihsan. Kemudian yang ketujuh ada namanya dalil saddud dhara'i' atau saddud dhari'ah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innallaha la yantazi'u ilman yang ta'zi'u minal ibadi intiza'an." Sesungguhnya Allah la yakbidu min ba'di riwayah atau min ba'di lafzi, la yakbidu atau la yantazi'u. La yangzi'u ilman minal ibad. Innallaha la yakbidu ilman yang ta'zi'u minal ibadi intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba. Itu dengan cabutan, langsung dicabuti, orangnya masih hidup dicabuti ilmunya, tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sehingga apabila sudah tidak ada orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka para manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin mereka. Ru'asan juhalan, pemimpin yang bodoh, yang tidak mengerti tentang syariat agama Islam. Fasu'ilu, lalu kalau mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka akan berfatwa tanpa dasar ilmu. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Tentunya fadallu wa adallu, mereka sendiri akan sesat dan akan menyesatkan orang lain. Ja'alanallahu wa iyyakum minal hadina muhtadin ghaira dhallin wala mudillin. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian semua termasuk orang-orang yang mampu memberikan petunjuk jalan yang lurus dan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mampu memberikan petunjuk. Tetapi hakikatnya petunjuk minallah. Innaka la tahdi man ahbabtah walakinallah yahdi man yasha. Manusia hanya sebagai wasilah lantaran. Tapi semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian bisa memberikan gambaran petunjuk kepada orang lain, dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari segala macam yang bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Mengawali pembahasan kita akan kami terangkan mengapa manusia tidak boleh sembarangan di dalam membahas agama Islam. Begini wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kalau manusia
masih sama dalam usulnya saja, dasar-dasarnya bisa khilaf. Apalagi sudah usulnya berbeda. Tentunya furuknya akan berbeda. Istinbat hukum dalam cabang-cabang permasalahan akan berbeda. Kemampuan manusia juga beda-beda. Ada yang alim, ada yang alamah, ada yang masih jahil. Lah kalau orang yang masih jahil ingin mendapatkan pengaruh, ingin mendapatkan pengikut, tentunya mereka akan berbeda pendapatnya dengan para ulama. Karena orang yang jahil tersebut akan dianggap alim oleh para pengikutnya. Seperti saya. Saya ini orang bodoh. Kalau dibandingkan dengan ulama-ulama salaf. Orang bodoh. Tetapi zaman ini dianggap alim, dianggap ngerti oleh murid-murid, oleh orang-orang. Tetapi saya masih tetap bodoh dibandingkan dengan ulama-ulama zaman salaf. Oleh sebab itu, kita tetap harus berusaha agar umat ini tidak saling sesat menyesatkan, agar umat ini tidak terpecah belah. Maka kita harus menahan diri, menahan nafsu agar tidak tasadur, agar kita tidak ingin di depan kemudian menyesatkan banyak orang. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah ditakhrij, diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari jalur Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'alan nasi sanawatun khudda'atun." Akan datang kepada manusia sanawatun khudda'atun, yaitu tahun-tahun yang paceklik. Banyak ya, seolah-olah banyak kemewahan tetapi sangat menyengsarakan, sangat menderita, khudda'atun. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusaddiqu fiha al-kadzib. Di dalam tahun tersebut orang-orang bodoh akan dibenarkan. Yusaddiqu fiha al-kadzib wa yukazzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta akan dibenarkan, sedangkan orang yang jujur, orang yang benar akan didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-khanin. Ya wa yu'tamanu fiha al-khain, dan akan dipercaya orang-orang yang khianat. Orang yang khianat akan dipercaya. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan orang-orang yang terpercaya akan dikhianati. Wa yantiqu fiha arwaibidah, dan orang-orang arwaibidah akan ikut ngomong di dalam sanawatun khudda'atun tadi. Wakila, dan dikatakan, wa ma arwaibidatu ya Rasulullah. Dan apa itu arwaibidah ya Rasulullah? Qala as-safihu yatakallamu fi amril 'ammah, yaitu orang-orang yang bodoh. Orang bodoh as-safih yatakallamu fi amril 'ammah, ikut ngomong di dalam urusan-urusan umat secara umum. Jadi ingat, jangan keburu nafsu, tetapi belajarlah dulu. Belajar lillahi ta'ala, tuntutlah ilmu lillahi ta'ala, hanya karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunakan ilmu itu untuk diri kita sendiri dulu. Kemudian kita tularkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada generasi bangsa kita. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari saya tunjukkan sedikit tentang kitab-kitab yang mungkin oleh saudara-saudara sekalian hendaklah dikuasai, dipelajari, dikuasai, kemudian diamalkan. Dan alhamdulillah kalau ditularkan kepada orang lain, agar umat ini tidak saling sesat menyesatkan, agar umat ini bersatu padu sebagai kejayaan umat di akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, silahkan ambilkan kitab. Ini ada kitab Al-Um. Pertama, Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya bukan beliau sendiri yang menulis, tetapi para murid-murid beliau. Salah satunya adalah Imam Al-Buwaiti dan Al-Muzanni. Kemudian juga termasuk Imam Ahmad bin Hanbal saat beliau Imam Syafi'i ada di Baghdad. Imam Asy-Syafi'i lahir pada 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Beliau memiliki tinggalan yang luar biasa, yaitu Al-Um. Al-Um ini banyak versi setelah beliau wafat. Maksudnya ada yang diikhtisarkan menjadi, salah satunya adalah Mukhtasar Al-Muzanni.
Kemudian Imam Buaiti sendiri punya versi dan Imam Harmalah. Banyak. Perlu dipelajari. Mengapa? Begini wahai saudaraku. Salah satu mufasir kondang madhab Maliki yaitu Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi memberikan syarat di dalam tafsir beliau. Jadi wasyarti di dalam seterusnya, syaratku di dalam menulis tafsir Al-Qurtubi adalah hendaklah menyandarkan qaul atau aqwal itu kepada qailih, pada orang yang mengucapkannya. Jadi kalau kita ingin menulis, mengatakan atau menukil pendapat si A atau si B, kita mengatakan qala Syafi'i tetapi kita ngambilnya bukan di Al-Um misalnya. Tetapi kita ngambil di kitab lain. Ini kurang etis. Makanya Imam Al-Qurtubi mensyaratkan kalau bisa kita mengambil qaul, si ulama mengatakan ini kita sertakan pula di kitab apa. Nah, salah satu kitab Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Um. Kemudian kitab yang mau kita jelaskan tadi adalah kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Ini adalah kitab tentang usul fikih yang beliau susun pertama kali yang sudah terkenal atau masyhur tentang kisahnya beliau menulis kitab ini. Ini kitab Ar-Risalah. Namanya adalah surat. Surat. Tetapi sampai segini tebalnya. Kemudian Al-Um adalah kitab induk. Makanya disebut Al-Um. Kemudian yang perlu kita miliki kembali adalah kitab-kitab hadis seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal ini adalah kitab hadis yang namanya Musnad diurutkan sesuai dengan nama para perawi dari zaman sahabat, mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada Sahih Al-Bukhari. Ini juga harus dipelajari. Jangan sampai kita mengatakan Ruwahul Bukhari dan seterusnya, tetapi kita tidak pernah ngaji kitab Sahih Bukhari. Ada lagi Sahih Muslim. Jadi Al-Kutubu At-Tis'ah atau Kutubu As-Sittah minimal. Kitab-kitab yang 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini minimal harus kita ketahui dulu, kita pelajari dulu dengan seksama. Kemudian kita tadabburi, kita amalkan. Baru kita ikut-ikutan ngomong sedikit-sedikit. Tapi jangan memvonis siapapun dulu. Agar umat Islam tidak terpecah belah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ini ada Al-Jami' As-Sahih miliknya Imam Muslim. Dan juga Sahih Bukhari. Bagi yang kepingin atau yang ingin mempelajari Sahih Bukhari sekaligus jadi satu, tetapi tidak mencakup seluruhnya, bisa mempelajari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Muhammad Fuad Abdul Baqi sudah Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqu alaihi syaikhan. Ini hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sudah dijadikan satu, muttafaqun alaih. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran. Adapun kitab-kitab hadis, Kutubus Sittah misalnya, seperti Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i. An-Nasa'i ada 2 untuk kitab hadisnya beliau. Yang pertama adalah As-Sunan Al-Kubra, yang belum diteliti oleh beliau, belum disaring oleh beliau. Kemudian ada As-Sunan Al-Mujtabah, yang sudah dipilih oleh beliau, adalah kitab Sunan An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i juga menulis kitab khusus tentang hadis, namanya Amalul Yaumi wal Lailah. Kemudian ada Sunan Ibnu Majah. Ini baru Kutubus Sittah, kitab yang 6. Kitab hadis yang 6. Al-Kutubu As-Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu lagi kita memiliki kitab-kitab yang lain. Hadis yang lain. Contoh Al-Mustadrak miliknya Imam Al-Hakim. Kemudian Sunan Ad-Daraqutni. Kemudian kitab Sunan Al-Kubranya Al-Baihaqi. Kemudian Al-Mu'jam. Al-Mu'jam ada 3 miliknya At-Tabarani. Ada Mu'jam Al-Kabir, ada Mu'jam Al-Awsat, ada Mu'jam As-Shaghir. Kitab-kitab hadis ini masih belum apa-apa. Masih banyak lagi.
Seperti misalnya kitab Hilyatul Auliya-nya Imam Abu Nu'aim dan macam-macam lagi. Oleh sebab itu jangan gampang-gampang, jangan terburu nafsu. Ingin membahas masalah Islam, ingin dianggap wah oleh orang. Ingin wah mendapatkan pengikut, mendapatkan kehormatan, ingin mendapatkan jah. Inilah yang menjadikan umat Islam akan hancur, berkeping-keping. Umat Islam akan terpecah belah. Oleh sebab itu, pesan kami kembali adalah belajar taklim. Belajarlah, jangan terburu nafsu ingin debat. Kalau orang sudah debat kemudian dapatkan pengikut banyak, dia sudah dianggap alim oleh orang, maka dia akan gengsi kalau dia pendapatnya akan disalahkan oleh orang, padahal kenyataannya salah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, selain kitab-kitab hadis, kita juga harus memiliki dan menguasai kitab-kitab tafsir seperti Al-Qurtubi, kemudian At-Tabari, kemudian tafsir Ibnu Katsir itu ada ikhtisornya. Ada hadis-hadis yang hasyiah seperti Sawi dan seterusnya. Ada tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, Ar-Razi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya itu. Kitab-kitab fikih, kitab-kitab syarah hadis seperti Syarah Nawawi, Syarah ala Sahih Muslim, kemudian Fathul Bari. Fathul Bari juga banyak Sahih Bukhari yang disarahi, seperti Karmani, kemudian Al-Khattabi dan seterusnya. Ada kitab-kitab fikih seperti Al-Majmu' Imam Nawawi, Rawdatul Talibin, wa Umdatul Muftin miliknya Imam Nawawi. Banyak lagi Al-Minhaj. Kemudian kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, misalnya ada kitab Asnal Matalib. Kemudian kitabnya Imam Nawawi banyak yang disarahi. Banyak juga kitab-kitab hadis, kitab-kitab tentang rijalul hadis, kitab-kitab tentang usul fikih dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja gambaran kami belajar, sekali lagi belajar taklim. Ta'allamu fa innamal ilmu bita'allum. Ta'allamu fa innamal ilmu bita'allum. Belajarlah kalian karena sungguhnya ilmu itu dengan belajar, dengan di hadapan guru, menundukkan segala jiwa raga kita di hadapan guru, kemudian jadi santri jangan pasif tetapi juga aktif, artinya jangan malu-malu untuk bertanya kepada guru, kepada siapapun. Kemudian batasi diri dulu, jangan terlalu banyak berdebat. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.